Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat matematika? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bahagia. Pada slide ini kita akan mempelajari terkait analisis regresi sederhana bersama saya Tantri Miga Sanjaya. Selamat belajar. Regresi merupakan metode estimasi utama di dalam ekonometrika. Dalam pengertian modern, regresi adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen atas dasar nilai variabel-variabel independen yang diketahui. Analisis regresi menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik. Jadi tidak pasti, tidak selalu pasti kayak gitu ya. Nah, untuk istilah regresi ini pertama kali dikenalkan oleh Francis Galton pada sebuah hasil karya tulisnya. Galton ini mengemukakan bahwa terdapat kecenderungan orang tua yang memiliki tinggi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan orang kebanyakan ini memiliki anak yang berbadan tinggi juga. Dan orang tua yang berbadan pendek cenderung memiliki anak dengan badan yang pendek juga. Tetapi rata-rata tinggi badan anak yang lahir dari orang tua yang berbadan tinggi atau yang terlalu pendek, ini kecenderungannya, ini tinggi anaknya ini bergerak ke arah rata-rata tinggi badan populasi normal secara keseluruhan. Nah, jadi tingginya itu beregresi menuju ke rata-rata tinggi badan populasi secara normal. Nah, dari penelitian Francis Galton ini juga dikuatkan oleh Carl Person gitu. Beliau mengumpulkan hampir lebih dari 1.000 data gitu dari tinggi badan anak yang memiliki ayah berbadan terlalu tinggi dan berbadan yang lebih pendek dibandingkan rata-rata ternyata juga memiliki kecenderungan yang sama, yaitu pergerakan tinggi badannya anak-anak dari orang tua ini akan mengarah pada tinggi badan rata-rata orang normal kayak gitu ya. Jadi regresi ini artinya semacam menuju seperti itu. Beberapa perbedaan terkait regresi, kausalitas, dan korelasi. Nah, regresi ini berbeda dengan kausalitas. Kalau regresi ini menunjukkan hubungan satu arah, sedangkan kausalitas menunjukkan hubungan dua arah. Jadi semua variabelnya adalah dependent, tidak ada yang independen. Jadi saling kalau untuk kausalitas. Kemudian regresi juga berbeda dengan korelasi. Karena korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan ketika kita kemarin membahas regresi gitu ya, regresi ini untuk memprediksi gitu ya. Tujuannya lebih utama ke memprediksi. Sifat dan sumber data. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber datanya bisa diperoleh dari data eksperimen atau data yang sengaja dibuat gitu ya, diberi perlakuan kayak gitu. Kemudian data non eksperimen yaitu data yang sudah ada. Biasanya ini data-data dari kejadian-kejadian sosial gitu ya. Kemudian tipe atau jenis data. Yang pertama yaitu data runtut waktu atau time series data. Ini data yang diperoleh dari sekumpulan observasi terhadap nilai-nilai sebuah variabel dari beberapa periode waktu yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari data harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian yang kedua, data antar tempat, antar ruang, atau disebut dengan cross-section data. Data ini terdiri dari satu atau lebih variabel dalam satu periode yang sama. Jadi periodenya sama tetapi diperolehnya
dari satu atau lebih variabel gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu data panel atau pooled data, yaitu gabungan dari data runtut waktu dan data cross section data tadi ya. Jadi ada 2 sumber data dan ada 3 tipe atau jenis datanya. Ketika kita berbicara tentang analisis regresi, kita akan berbicara tentang garis regresi atau line of best fit. Nah, line of best fit ini merupakan garis yang paling cocok ya dalam analisis regresi. Garis regresi ini meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal dengan notasi ET, itu errornya, error atau galat kayak gitu, dari setiap titik pada garis regresi tersebut. Nah, metode OLS atau Ordinary Least Squares, metode jumlah kuadrat terkecil. Ini metode yang akan kita gunakan dalam analisis regresi. Kita ambil satu kasus misalnya, satu persoalan ya. Misalkan diketahui data nilai impor X dan pendapatan nasional Y dalam satuan juta dolar, diketahui datanya seperti ini. Ini data time series, diketahui dalam kurun waktu 1 sampai 10 tahun gitu ya. Kemudian data diperoleh X-nya dan Y-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam diagram pencarnya, scatter diagram. Nah, kita ketahui ya di situ semakin besar nilai impornya. Nah, semakin besar impornya maka pendapatan nasional juga semakin tinggi. Nah, jika ditarik sebuah garis, nah garis merah, garis regresi berada di satu garis ya, di mana simpangan kuadratnya itu minimum, titik-titiknya itu nanti minimum gitu ya. Nah, OLS nanti akan meminimumkan simpangan kuadratnya. Nah, ini untuk persamaan regresinya. Y sama dengan A plus B kalikan dengan X. Y-nya itu variabel dependent dan X-nya adalah variabel independennya. Nah, untuk A dan B-nya itu adalah parameter-parameternya ya. Kalian bisa perhatikan pada diagram titik-titik antara XY sudah diplotkan ke dalam diagram itu, kemudian ditarik sebuah garis regresi. Nah, itu ada titik-titik yang menempel gitu ya, menempel pada garis regresi, namun ada juga yang tidak. Ketika yang berjauhan itu berarti ada galat. Galatnya diperoleh dari Y yang Y pada data, kemudian dikurangi Y estimate atau Y predicted. Masuk ke metode OLS. Nah, dalam analisis regresi sederhana, variabel bebasnya atau variabel independennya hanya satu. Di sini yaitu X. Untuk model ekonometrikanya menjadi YT sama dengan A plus BXT plus E. Error atau galatnya ya, dalam ekonometrika ada unsur yang lain yaitu galatnya. Kemudian Y estimate T sama dengan A estimate ditambah B estimate XT. Kemudian untuk memperoleh nilai galatnya sama dengan YT dikurang Y estimate T. Nah, menentukan kemiringan, slope, dan intercept yang meminimumkan jumlah simpangan kuadratnya, sum of the squared errors, nah menggunakan ini, sigma atau jumlah dari simpangan kuadratnya, galatnya ya, ET kuadrat sama dengan jumlah dari YT dikurangi YT estimate kuadrat, itu juga sama dengan YT dikurang A estimate dikurang B estimate X dikuadratkan. Prosedur estimasi untuk memperoleh nilai B estimate dan A estimate-nya. Untuk B estimate bisa diperoleh dari jumlah dari XT dikurang dengan X bar atau X rata-ratanya
dikalikan dengan YT dikurang Y bar atau Y rata-rata. Dan kemudian dibagi dengan jumlah dari XT dikurang X bar dikuadratkan. Sedangkan untuk mencari A estimate-nya diperoleh dari Y bar atau Y rata-rata tadi dikurangi dengan B estimate yang sudah didapatkan sebelumnya dan dikali X bar-nya. Nah, kita akan melakukan perhitungan untuk contoh estimasinya. Nah, di sini data yang tadi di awal ya, yaitu XT dan YT-nya. Sudah kita ketahui. Nah, di sini kita akan mencari B estimate dan A estimate-nya. Nah, di situ kolom-kolomnya sudah saya tentukan untuk data-datanya yang sesuai dengan mencari B estimate-nya. Tadi kan untuk mencari B estimate-nya harus diketahui data XT dikurangi X bar dikali dengan YT dikurangi Y bar, kemudian dibagi dengan XT dikurangi X bar-nya, kemudian dikuadratkan. Nah, untuk XT dikurangi X itu dikuadratkan itu adalah simpangan ya. Simpangannya itu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan itu kan walaupun awalnya dia negatif atau positif, ketika dikuadratkan ia akan selalu positif. Nah, kalau udah selalu positif dia tidak akan saling meniadakan ya gitu ya. Nah, kita akan mencari B estimate-nya. Untuk mencari B estimate-nya kita mencari dulu XT dikurangi X bar-nya. XT dikurangi X bar-nya. Nah, teman-teman bisa lihat pada kolom keempat itu diperoleh hasil yaitu negatif 2, negatif 3, negatif 1. Nah, XT-nya kan dari yang 10 data dari XT pada kolom kedua. XT-nya ada 10, 9, 11. Kemudian X bar-nya. Nah, X bar-nya itu dari mana? X bar-nya itu adalah jumlah XT yaitu 120. Nah, jumlah pada kolom 2 itu 120 dibagi dengan N. N-nya adalah time-nya, kurun waktunya ya, ada 10. Berarti 120 dikurangi 10. Nah, datanya saya munculkan. Nah, N-nya 10. Berarti X bar-nya itu adalah 120 bagi 10. Nah, kembali lagi ke kolom yang keempat. XT dikurangi X bar. Berarti data pada XT dikurangi X bar-nya tadi 12. Nah, hasilnya ada negatif 2, negatif 3, negatif 10. Kemudian untuk mencari B estimate juga kita perlu mencari YT dikurang Y bar-nya. YT-nya udah diketahui ya pada kolom 3 itu data YT. Kemudian Y bar adalah Y rata-rata. Artinya jumlah seluruh YT pada kolom 3 itu dibagi N. Berarti 500 dibagi 10 yaitu 50. Nah, kembali lagi ke kolom 5, YT dikurang Y bar, berarti kolom 3 dikurangi dengan 50, berarti 44 dikurangi dengan 50 yaitu negatif 6, 40 dikurangi 50 negatif 10. Nah, kemudian untuk mencari B estimate tadi kan XT dikurangi X bar dikalikan dengan YT kurangi Y bar. Nah, itu teman-teman dapat di kolom ke-6. Nah, kolom ke-6 berarti itu hasil perkalian dari kolom ke-4 dan kolom ke-5. Hasilnya ada 12, 30, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian dibagi untuk mencari B estimate tadi kan dibagi dengan XT dikurang X bar kuadratkan. Berarti XT dikurang X bar dikuadratkan yaitu kolom keempat, data pada kolom keempat dikuadratkan. Nah, itu teman-teman bisa dilihat pada kolom yang terakhir. Dapatnya itu 4, 9, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di B estimate. B estimate itu artinya jumlah dari kolom ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kolom ke-6. Nah, dari kolom ke-6 dibagi dengan kolom ke-7. Artinya 106 dibagi dengan 30 diperoleh hasilnya yaitu 3,533. Nah, itu untuk B estimate-nya. Kemudian untuk A estimate-nya, A estimate tadi sudah
pada penjelasan sebelumnya sudah diketahui untuk mencari A estimate-nya sama dengan Y bar dikurang B estimate dikalikan X bar. Nah, Y bar-nya kita sudah ketahui ya rata-ratanya yaitu 50, kemudian B estimate-nya barusan kita ketahui yaitu 3,533, kemudian X bar-nya yaitu 12 rata-rata dari X. Berarti A estimate-nya kita dapatkan 50 dikurangi dengan 3,533 dikalikan dengan 12. Diperoleh hasil A estimate sama dengan 7,60. Selanjutnya yaitu mencari standar error of the slope estimate-nya. Nah, standar error. Nah, dari B estimate-nya itu adalah akar dari jumlah YT dikurang Y estimate dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi K dikalikan jumlah XT dikurangi X bar dikuadratkan. Atau akar dari jumlah dari errornya, error kuadrat tadi, kemudian dibagi dengan N dikurang K dikalikan dengan jumlah XT min X bar kuadrat. Nah, N itu adalah jumlah seluruh data ya berdasarkan times-nya tadi. Kemudian K adalah variabelnya. Ada dua ya kalau di sini yaitu variabel bebasnya satu dan variabel independennya satu. Variabel bebas dan variabel terikat atau variabel independen dan variabel dependennya satu. Berarti K-nya di sini 2. Nah, ini yang kita gunakan formulanya. Selanjutnya masuk ke perhitungan standar errornya. Nah, untuk mencari standar errornya, kita kan butuh data jumlah dari error kuadratnya, kemudian dari jumlah XT dikurang X bar kuadratnya. Nah, untuk mencari itu kita bantu dengan tabel ini. Yang pertama, untuk mencari Y estimate. Nah, Y estimate itu diperoleh dari A estimate ditambah B estimate dikalikan dengan XT. Coba teman-teman perhatikan pada kolom keempat. Pada kolom keempat, yaitu 42,9 itu ya, data yang pertama 42,9 itu diperoleh dari A estimate. A estimate-nya tadi kan udah kita cari. A estimate-nya diperoleh 7,60 di slide sebelumnya ya. 7,60 ditambah B estimate. B estimate-nya itu 3,533 dikalikan dengan XT. Data XT yaitu pada kolom 2 yaitu 10. Nah, diperoleh hasilnya tadi berapa tadi? 7,60 ditambah 3,533 dikalikan dengan 10 hasilnya 42,9. Nah, Z estimate ini akan kita gunakan untuk mencari nilai errornya. Nilai errornya, rumusnya Y dikurangi Y estimate. Yaitu, teman-teman bisa lihat untuk mencari error pada kolom 5. Pada kolom 5 itu perhitungan dari kolom ketiga dikurangi dengan kolom keempat. Yaitu 44 dikurangi 42,9 diperoleh hasilnya ET tadi 1,1. Kemudian kolom samping ET yaitu ET kuadrat itu diperoleh dari data pada error yaitu ET tadi dikuadratkan 1,1 dikuadratkan menjadi 1,21. Nah, begitu seterusnya yang di bawahnya. Kemudian selanjutnya yang paling kanan, kolom paling kanan yaitu XT dikurangi dengan X bar kuadrat. XT-nya pada kolom 2 datanya itu 10, 9 dan seterusnya. Kemudian X bar kita tahu tadi X rata-ratanya yaitu jumlah semua data X yaitu tadi berapa tadi? 120 ya. Kemudian dibagi dengan N. N-nya 10 berarti 12. Jadi XT dikurang X yaitu 10 dikurangi 12. Tetapi kan kepada kolom terakhir itu dikuadratkan, berarti 2 dikuadratkan hasilnya 4. Nah, begitu seterusnya ke bawah. Nah, di sini untuk mencari standar errornya, nah ini teman-teman perhatikan rumus bawah itu. Nah, untuk mencari SB estimate, nah itu berarti 65,4830
diperoleh dari ET kuadrat, data di tabel di ET kuadrat jumlahnya, kemudian dibagi dengan 10. Nah, 10 dikurang 2. 10 itu N-nya, 2 adalah K-nya, jumlah variabelnya. Kemudian dikalikan dengan 30. 30 itu adalah XT dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, diperoleh hasilnya yaitu standar errornya 0,52. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan T statistik. T statistik itu diperoleh dari B estimate dibagi dengan standar errornya tadi. Nah, B estimate-nya 3,53, kemudian dibagi dengan standar errornya barusan kita cari tadi yaitu 0,52. Diperoleh T hitungnya yaitu 6,79. Nah, T hitung ini akan kita bandingkan dengan T tabel. T tabel diperoleh dari mana? T tabel ini diperoleh dari tabel. Nah, dari tabel ini ambilnya dari derajat bebas. Nah, derajat bebas atau degree of freedom, atau kalau di tabel teman-teman bisa lihat DF. Kemudian PR, probabilitasnya, nah, itu kita ambil di level 5% atau 0,05, berarti ada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5 yang 0,050 itu. Nah, kemudian DF-nya kita ambil 8. DF itu diambil dari N dikurangi K, 10 kurangi 8. Nah, dari DF 8 kemudian level yang 0,05 tadi dipertemukanlah, tarik garis. Nah, ketemulah di angka 2,306. Jadi critical value di 5%, di level 5% itu adalah 2,306. Nah, sehingga kita peroleh bahwa T hitungnya lebih besar dari T tabelnya. Ini menunjukkan bahwa variabel X ini mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, kita akan membahas tentang decomposition of sum of squares. Nah, ini akan bermanfaat nanti untuk menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah keragaman yang bisa dijelaskan terhadap total keragamannya ya. Nah, maka kita akan cari totalnya, total variasinya. Nah, total variasi ini merupakan jumlah dari variasi yang bisa dijelaskan atau keragaman yang bisa dijelaskan ditambah keragaman yang tidak bisa dijelaskan. Nah, di situ untuk mencarinya ada rumus. Nah, total variasi atau total keberagamannya yaitu YT dikurangi Y bar dikuadratkan sama dengan jumlah dari Y bar dikurangi Y estimate dikurangi Y bar kuadratkan. Nah, itu explained variation atau keberagaman yang bisa dijelaskan itu diperoleh dari Y estimate dikurangi Y bar kuadratkan. Kemudian unexplained variation itu diperoleh dari YT dikurangi Y estimate kemudian dikuadratkan. Nah, teman-teman dapat peroleh datanya itu ya di tabel. Nah, explained variasinya itu diperoleh 378,193. Kemudian unexplained variation itu diperoleh 66,21. Sehingga total variasinya adalah 444,38. Ya. Koefisien determinasi. Nah, ini total variasi tadi kita gunakan untuk mencari koefisien determinasi. Nah, apa sih fungsinya kita mencari koefisien determinasi ini? Nah, ini menunjukkan keberagaman yang bisa dijelaskan terhadap total keberagamannya. Nah, koefisien determinasi ini dinotasikan dengan R kuadrat. Nah, yaitu dari keberagaman yang dapat dijelaskan dibagi dengan total keberagaman, yaitu 378,17 dibagi dengan 444,38, diperoleh hasil
yaitu 0,5. Nah, 0,5 itu apa maksudnya? Jadi maksudnya yaitu 85% dari keragaman pada Y bisa dijelaskan oleh X. Tetapi kan ada yang sisanya yaitu 0,15. 0,15 atau 15%-nya ya. 0,15 itu tidak bisa dijelaskan oleh X. Nah, jadi Y yang bisa dijelaskan oleh X itu hanya 85% saja. Sedangkan yang 0,15% itu dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain yang selain X. Nah, kemudian koefisien korelasinya. Koefisien korelasi adalah akar dari koefisien determinasinya. Tadi koefisien determinasinya 0,8, artinya R-nya itu akar dari 0,85 yaitu 0,92. Ini menunjukkan keeratan hubungan ya. Kalau koefisien korelasi tadi menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependennya. Ini keeratan hubungannya itu ditunjukkan 0,92. Nah, itu lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 1 gitu ya. Cukup erat kayak gitu ya. Nah, demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait analisis regresi sederhana. Dan perlu teman-teman ingat, matematika itu perlu banyak latihan. Jadi, supaya teman-teman perfect dalam matematika, lakukan banyak latihan. Ada soal-soal, silahkan teman-teman kerjakan. Oke? Tidak ada cobaan yang berat karena Allah hanya memberikan cobaan pada mereka yang kuat. Demikian dari saya, banyak kesalahan, mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.